Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur ya hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya yang kesekian ya di acara kesaksian hidup saya yang ke-64 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Semua ini karena anugerahnya dan kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, memusrahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Biar Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa pesan-Mu hari ini pada kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan ini saya hanya menyampaikan satu tema saja ya, karena lumayan panjang ya, meskipun satu tema, karena keterbatasan waktu juga. Jadi temanya yaitu ada berkat yang luas di balik kisah di sumur dalam Alkitab. Ya kita tahu ya kisah dalam Alkitab itu salah satu cara Tuhan ya untuk menyampaikan pesannya pada kita saat ini ya. Meskipun kejadiannya itu di perjanjian lama ya, sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tapi itu sebenarnya ada pesan khusus untuk kita hari ini. Kita bersyukur ya, kita boleh mengerti ya pesan Tuhan di balik kisah di sumur ini. Kita tahu ya kisah di sumur ini ada beberapa kisah ya. Salah satunya yaitu saat Ishak ya menggali kembali sumur ayahnya Abraham ya. Saat Abraham sudah meninggal, sumur tersebut ya, sumur yang digali oleh ayah Ishak ini Abraham sempat ditutup oleh bangsa Filistin ya. Jadi kisahnya ini Ishak ya menerima warisan dari Abraham ya berupa salah satunya ya warisan dari Abraham untuk Ishak, salah satunya yaitu berupa sumur ya. Tapi sumurnya sudah ditutup oleh bangsa Filistin sehingga Ishak ya setelah Abraham meninggal, Ishak harus menggali kembali sumur-sumur yang yang diberikan oleh ayahnya tersebut ya, meskipun sudah ditutup oleh bangsa Filistin ya. Ishak ini menemukan ya kembali sumur-sumur tersebut ya, dan sempat menamai sumur-sumur tersebut sesuai dengan kisah yang terjadi di sumur tersebut saat Ishak menggalinya kembali ya. Kita belajar apa pesan Tuhan melalui kisah di sumur ini ya. Ada lagi kisah orang wanita Samaria yang berbincang-bincang dengan Yesus di sumur juga ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas tentang Ishak dulu yang menggali kembali sumur pemberian ayahnya Abraham ya. Kita tahu ya bahwa arti sumur ya itu, kenapa Tuhan memakai kisah di sumur? Karena sumur memiliki maksudnya bisa dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan pesannya ya melalui sumur. Jadi kita belajar apa itu sumur ya dalam kisah ini ya. Kita belajar ya agar kita menjaga ya sumur dalam diri kita, sumur dalam tanda petik ya. Karena saat kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita lahir baru, Tuhan memberi ya, Tuhan Yesus memberi kita sumur tanda petik ya dalam hati kita, dalam hidup kita ya, yang airnya tidak pernah kering. Dan air tersebut ya, air dari sumur yang ditaruh Tuhan dalam diri kita ya, itu akan memancar ya dalam diri kita selama-lamanya ya. Dan sumur itu airnya tidak pernah kering ya. Jadi kita belajar ya bahwa kita ini sebenarnya tuh
tidak perlu khawatir ya jika ada orang yang menjegal kita ya, mau menyumbat usaha kita ya, mau menjatuhkan kita, itu sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena dalam diri kita itu Tuhan menaruh sumur yang airnya tidak pernah kering. Ya, jadi kita jangan takut jika ada orang yang berniat jelek pada kita ya, mau menjatuhkan kita, mau menjegal kita. Kita punya sumber yang airnya tidak pernah kering, yang yang kekal ya, yang abadi. Kita bersyukur ya saat kita terima Yesus, saat kita lahir baru, kita diberi sumur yang airnya berbual-bual, yang airnya tidak pernah kering selamanya. Amin. Jadi kita harus belajar ya, supaya air ya dalam sumur tersebut ya, sumur tanda petik tadi ya, itu supaya airnya tidak sampai kering, itu bagaimana? Kunci supaya air dalam sumur tersebut supaya tidak kering, itu kita harus menjaga hati dan pikiran kita ya, agar hati dan pikiran kita itu tidak sampai dilanda iri ya, dengki ya, cemburu, kebencian, ada rasa benci ya, ada rasa cemburu, iri, ada pertikaian atau perselisihan dan lain-lain ya, yang negatif-negatif itu jangan sampai ada dalam diri kita. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, karena itu akan menyumbat ya, air mengalir dalam sumur tersebut. Sehingga waktu kita menimba tidak ada airnya ya. Itu perumpamaan. Jadi bagaimana kita kuncinya agar air tetap ada ya dalam sumur tanda petik tersebut ya. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Ya, harus dijaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita itu dilanda iri hati ya, cemburu, benci ya dengan seseorang, perselisihan yang tak terselesaikan, pertikaian yang tak terselesaikan, apalagi dendam kesumat, itu menyumbat ya air yang mengalir di sumur tersebut. Ya, jadi kita belajar hindari semua itu. Ini peringatan serius ya buat kita, anak-anaknya ya. Kita diingatkan supaya kita itu menjaga hati dan pikiran kita supaya air dalam sumur tersebut tetap ada. Ya, Tuhan janji air tersebut tidak akan pernah kering. Tapi kalau kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, itu membuat aliran air itu tersumbat. Jadi saat kita menimba di sumur tersebut tidak ada airnya. Ya, jadi itu juga perlu dari usaha kita ya, untuk menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap bersih, tetap sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Jadi penghenti dari air yang mengalir di sumur itu ya itu tadi ya. Salah satunya yaitu iri hati ya, cemburu, kebencian tadi ya, perselisihan, pertikaian, kepahitan ya, dan sejenisnya. Banyak ya yang bisa menyumbat air mengalir di sumur dalam hidup kita yang sudah diberi oleh Tuhan Yesus itu. Kita ini bersyukur ya sudah diberi sumur yang airnya tidak pernah kering. Ya, kalau sampai waktu kita menimba airnya kering itu berarti kita membuka celah sehingga airnya tersumbat tidak bisa masuk ke sumur tersebut. Oleh sebab itu kita harus membuka sumbat-sumbat tersebut supaya saat kita menimba kita mendapatkan air tersebut. Amin. Jadi kita juga belajar ya. Belajar untuk selalu menaikkan puji-pujian ya. Praise and worship ya. Melatih rohani kita. Salah satunya dengan cara menaikkan puji-pujian ya. Mengucap syukur. Itu melatih rohani kita, melatih spiritual kita, ya.
juga memperkatakan iman, ya, katakan dengan iman tiap bangun tidur ya, sumurku berbual-bual airnya. Itu harus kita katakan tiap hari. Memperkatakan iman. Itu harus ya, tiap bangun tidur, saat kita bekerja dimanapun kita bekerja, baik di kantor atau di mana, atau yang kuliah ya, di kampus. Ya, kita harus memperkatakan iman. Sumurku berbual-bual. Amin, gitu ya. Jadi kita harus memperkatakan iman. Jadi itu pesan Tuhan hari ini ya. Jadi kita saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Kita adalah anak raja segala raja. Amin. Dan kita lahir baru. Saat kita lahir baru, Tuhan memberi sumur yang airnya berbual-bual ya, dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, jadi ini kisah sumur ini ya, ada di Kejadian 26 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca ya, sebentar ya. Kejadian 26 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ya, jadi itu kisah sumur yang Tuhan ingin ingatkan ya. Jadi Ishak ini ya diberi warisan oleh ayahnya Abraham ya. Tapi selalu direbut oleh orang lain. Ya, warisan berupa sumur ini direbut oleh ini disebutkan di sini oleh para gembala Gerar ya. Tapi Ishak mengalah ya, dia tidak mau mempermasalahkan sumur itu ya, jika diperebutkan oleh ini para gembala Gerar ini ya sudah ya. Ishak mengalah dan dia mencari sumur ayahnya yang lain. Ya, dia menggali lagi ya di sumur yang lain yang ternyata juga terjadi perebutan lagi ya. Jadi sumur yang airnya berbual-bual itu diperebutkan lagi oleh orang di daerah sana. Jadi tidak mulus gitu ya, dapat warisan dari ayahnya itu. Ishak ini tidak langsung dapat dengan mudah ya, tapi dengan tantangan ya dan rintangan. Tapi jangan khawatir ya, karena kalau kita itu Tuhan sudah mengatur ya rezeki seseorang ya. Warisan itu kan bisa berupa harta benda ya, bisa berupa harta benda itu macam-macam ya, bisa berupa rumah, tanah, hewan ternak, perhiasan emas, atau dalam hal ini berupa salah satunya ya, warisan Ishak berupa sumur. Jadi kalau pun ya sumur yang diberikan oleh Abraham pada Ishak ini diperebutkan oleh orang lain atau dirampas oleh orang lain, itu Ishak itu mengalah ya, karena Ishak percaya ya bahwa dia akan diberi berkat-berkat yang lain oleh Tuhan. Jadi dia merelakan sumur-sumur tersebut dirampas oleh orang lain. Ini mengingatkan kita ya, Tuhan berpesan pada kita ya, saat kita
sukses atau berhasil ya, itu kadang ya, itu ada orang yang tidak senang ya dengan keberhasilan kita, dengan kesuksesan kita ya. Itu jangan takut, karena kita punya sumber yang tidak pernah habis. Ya seperti Ishak ini, dia tidak takut meskipun sumur-sumur pemberian ayahnya itu diambil orang lain ya, Ishak ini tidak khawatir karena dia percaya, dia tahu bahwa dia punya sumber yang 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 tidak pernah habis, yaitu sumber dari Tuhan Yesus ya. Ishak ini percaya bahwa Tuhan pasti memberinya berkat-berkat yang lain yang tak pernah habis, yang tidak terpikirkan kadang ya, itu sudah disediakan Tuhan buat Ishak. Dan kita pun juga percaya apabila rezeki kita ya diambil orang, biar aja. Nanti Tuhan ganti ya, Tuhan ganti yang lebih besar, yang lebih baik dari yang diambil orang tersebut ya. Jadi kita tidak usah stres sampai depresi ya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak yang berhubungan dengan warisan gitu ya. Kita tidak usah bertengkar gara-gara warisan ya, karena warisan itu uang panas ya. Jangan sampai kita bertengkar gara-gara warisan orang tua. Jadi pesan Tuhan hari ini ya, biarin aja ya kalau ada orang yang mempermasalahkan atau merebut warisan kita, biar aja. Nanti Tuhan, kita punya sumber yang tidak pernah habis ya. Jadi kalau orang berebutan warisan itu nanti hidupnya tidak enak. Itu warisan itu uang panas. Jadi jangan sampai berebutan warisan orang tua. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Dan kita jangan khawatir ya, karena kita punya sumber. Meskipun ada orang yang merebut ya, apa yang menjadi milik kita, hak kita, milik kita direbut orang lain atau ditipu atau gimana, jangan khawatir, Tuhan pasti ganti ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Jadi jangan lupa ya, kita harus memperkatakan iman ya. Katakan dengan iman, tiap bangun tidur ya, sumur-sumurku harus berbual-bual. Amin. Jadi kita belajar ya dari kisah Ishak ini. Meskipun ya kadang ya, meskipun ada sumur dalam hidup kita, dalam hati kita yang airnya tidak pernah habis, yang berbual-bual ya, tapi kadang itu kenyataannya itu kita masih sakit ya, belum sembuh, kita masih ngalami finance yang masih belum bagus ya, finance kita masih belum bagus, meskipun kita sudah ada sumur dalam hati kita yang ada airnya yang tak pernah kering tadi ya, tapi kenyataannya kadang keadaan kita itu belum baik ya. Itu kita tetap harus percaya ya bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat waktu. Itu hanya butuh proses. Ya, itu butuh waktu, butuh proses. Kita pasti menerimanya. Ya, kita harus mengatakan pada jiwa kita, roh kita harus mengatakan pada jiwa kita, tenanglah hai jiwaku ya. Tuhan pasti menolong kita tepat waktu. Tuhan pasti menyembuhkan sakit kita. Tuhan pasti melepaskan segala kutuk keturunan atau kutuk-kutuk yang lain ya. Tuhan pasti sudah memutuskan kutuk tersebut ya saat kita lahir baru tadi ya. Jadi roh kita ya, kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Yang paling dalam itu kan roh. Jadi roh kita tuh harus mengatakan pada jiwa kita, harus tenang, percaya janji Tuhan pasti kita terima. Asal ya permintaan kita atau permohonan kita ya, pergumulan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Tentu pasti diberi oleh Tuhan. Saya sudah mengalami berkali-kali ya, bersyukur. Pertolongan Tuhan tepat waktu dengan cara yang tidak masuk akal ya. Seperti keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam hidup saya bersyukur. Saudara pasti mengalami yang seperti saya alami. Ya. Nanti suatu saat nanti saya akan saksikan
keajaiban-keajaiban tersebut di kesempatan berikutnya. Jangan khawatir, saya sudah mengalami. Jadi kita harus tenang. Ya, kalau kita tenang kita bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang kita tidak bisa berdoa. Oleh sebab itu roh kita yang sudah diperbarui, yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus sejak kita lahir baru, roh kita diperbarui ya oleh Tuhan Yesus. Roh kita itu tidak akan berubah, ya. Roh kita itu sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Kita mengatakan roh kita yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus tadi ya, roh kita itu mengatakan pada jiwa kita, tenang. Jangan khawatir jiwaku, jangan khawatir. Ya, roh kita mengatakan pada jiwa kita, tenang. Tenang, Tuhan pasti menolong kita. Ya, meskipun keadaannya belum sembuh atau ekonomi kita belum membaik atau masih ada masalah yang berat, katakan pada jiwa kita, tenang. Ya, Tuhan pasti tolong. Tetap berdoa, tetap menaikkan puji-pujian, ya. Tetap mengucap syukur. Tuhan pasti tolong, ya. Jadi itu latihan spiritual atau latihan rohani yang disampaikan ya di Efesus 5 ayat 19. Mari kita baca ya. Efesus 5 ayat 19, saya bacakan ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya ulang ya. Efesus 5 ayat 19. Ini pesan Tuhan ya tentang latihan spiritual tadi ya. Salah satunya itu dengan menyanyikan lagu rohani ya tiap kita bangun tidur dan kita mengucap syukur tadi ya. Itu ada di Efesus 5 ayat 19. Mari kita baca lagi ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau kita menyanyi lagu rohani itu harus dengan segenap hati. Ya, tidak boleh asal-asalan gitu ya, nggak fokus. Karena waktu kita menyanyi lagu rohani itu kita mendeklarasikan iman kita. Ya. Jadi nyanyian rohani itu kita mengungkapkan iman kita. Saat kita menyanyi lagu rohani itu semua mendengar. Ya, asal sungguh-sungguh loh ya menyanyinya. Saat kita menyanyikan lagu rohani, semua mendengar, seisi bumi ini mendengar. Ya, itu secara rohani ya. Jadi apa yang kita ikrarkan, apa yang kita deklarasikan, apa yang kita ungkapkan ya waktu kita menyanyi itu ungkapan iman ya. Deklarasi iman kita waktu kita menyanyi. Jadi dalam pujian itu ada kuasa. Ya, jadi kalau kita berbeban berat, ada masalah berat, nyanyi lagu rohani, ucap syukur. Pasti mujizat terjadi. Amin. Ya, jadi itu harus kita latih setiap hari saat kita bangun tidur terutama ya. Kita berdoa, kita menyanyi lagu rohani, kita mengucap syukur. Itu pesan Tuhan. Dan perlu mata dan hati yang baru ya di zaman saat ini ya. Zaman sekarang ini perlu mata dan hati yang baru. Ya, hidup di zaman sekarang ini ya, dengan kita percaya janji-janji Tuhan pasti kita terima. Ya, oleh sebab itu kita perlu mata dan hati yang baru, yang diperbarui oleh Tuhan Yesus. Ya, mata kita diperbarui, hati kita diperbarui. Hidup di zaman ini tidak bisa menggunakan mata dan hati yang lama, tidak bisa. Ya, dari percaya kita pasti menerima janji-janjinya dan pertolongan Tuhan itu tepat waktu, penyertaannya sempurna.
Jangan takut apapun juga, ya. Selanjutnya, jadi kita harus melatih rohani kita, melatih spiritual kita. Selanjutnya yaitu kita buka di Yesaya 12 ayat 3. Saya bacakan ya. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Saya ulang ya. Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan, ya. Jadi kita selain memperoleh keselamatan, ya, kita juga memperoleh kesembuhan, pemulihan, ya, dilepaskan dari kutuk dan lain-lain, dan berkat-berkat yang luar biasa yang tidak kita bayangkan, yang kita pikirkan, itu disediakan Tuhan bagi kita yang percaya. Amin. Jadi kita harus bersukacita, ya. Ini ada kata-kata kegirangan. Jadi kita harus bersukacita senantiasa. Dan kita sudah disediakan sumur dan airnya, dan kita tinggal menimbanya, ya. Kita harus menjaga agar air dalam sumur tersebut tetap ada, ya, dengan cara menjaga hati dan pikiran kita supaya airnya tidak tersumbat. Jadi saat kita menimba ada airnya. Jangan sampai kita menimba airnya tidak ada. Itu karena kita membuka celah. Kalau kita iri hati, cemburu, ya, ada kebencian, ada perselisihan, itu menyumbat, ya, air yang mengalir ke sumur tersebut, ya. Itu kita jauhi. Jaga pikiran dan hati kita. Itu pesan Tuhan yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus menertawai, ya, permasalahan kita, pergumulan kita, persoalan kita, tertawakan. Karena Tuhan sudah sediakan solusinya. Ya, jadi kita jangan takut dengan permasalahan kita, pergumulan kita, apapun juga, ya. Ketawain tuh permasalahan kita, ya, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Semua persoalan pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi jangan sampai stres, ya. Kita harus melawan, ya, persoalan kita dengan iman kita, ya. Kita pasti menang, lebih dari pemenang. Biar persoalan kita yang stres, jangan kita yang stres, ya. Ketawain persoalan kita. Biar persoalan kita yang stres, bukan kita yang stres. Amin. Selanjutnya, ya. Ini kisah perempuan Samaria, ya, di sumur. Jadi ada 2 kisah yang saya sampaikan hari ini. Kisah di sumur, yang pertama tadi Ishak yang menggali kembali sumur warisan Abraham. Yang kedua ini kisah perempuan Samaria di sumur, ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur. Itu dapat kita lihat di Yohanes 4 ayat 14. Mari kita buka bersama. Saya bacakan, ya. Jadi saat Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria ini di sumur, sebenarnya Tuhan Yesus itu ingin menyampaikan pesan, ya, kepada perempuan itu dan kepada kita yang hidup saat ini. Ya, pesannya yaitu itu tadi, ya. Kalau kita lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus itu memberi kita air, ya. Dan air itu akan menjadi mata air yang memancar terus dalam hidup kita, yang tidak pernah kering selama-lamanya. Dan kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Itu pesan Tuhan hari ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Mari kita baca, ya, kisah perempuan Samaria di sumur yang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, ya. Di Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan
ku berikan kepadanya, ku huruf besar ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Luar biasa ya. Kita bersyukur ya, kita diberi air yang tidak pernah habis. Dan kalau kita meminum air dari Tuhan Yesus tersebut, kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Amin. Luar biasa ya, kita bersyukur. Jadi ya Tuhan Yesus itu memberi kita ya sebuah sumur dalam hidup kita, dalam hati kita, yang airnya berbuah-buah. Luar biasa. Yang selanjutnya yaitu di 1 Petrus 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus ya, saudara baca sendiri di rumah ya. 1 Petrus ayat 23 ya. Jadi ini berhubungan dengan kita itu ya saat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita itu dilahirkan kembali. Ya, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 23. Saudara bisa baca sendiri ya di rumah. Selanjutnya yaitu ya kita harus menjaga ya benih yang diberikan Tuhan ya dalam diri kita ya. Jadi ada benih yang kekal di dalam kita ya saat kita lahir baru. Selain sumur tadi ya, ini kita juga diberi benih yang kekal. Jadi kita harus menjaga benih tersebut ya, untuk merawat benih tersebut agar benih tersebut tumbuh ya dan berbuah dalam hidup kita. Dan kalau benih tersebut tumbuh ya, maka kita akan tubuh kita akan disembuhkan dari segala macam penyakit ya, tidak hanya penyakit saja tapi semuanya ya, finance kita apapun juga akan diberi kesembuhan gitu ya, pemulihan untuk yang finance ya. Semuanya dipulihkan, semua aspek hidup kita dipulihkan saat benih yang diberikan pada kita tersebut ya. Benih tersebut kita rawat, kita siram, kita beri pupuk ya. Itu kita harus bekerja sama. Tidak bisa kalau kita diberi benih terus kita tidak merawatnya. Maksudnya tuh dirawat itu maksudnya disiram, diberi pupuk itu kita harus dengar-dengaran suaranya ya. Rajin membaca firman-Nya, mempraktekannya ya, rajin beribadah. Itu namanya merawat, memupuk ya benih kekal yang diberikan Tuhan dalam diri kita tersebut. Kalau benih tersebut kita rawat dan benih tersebut tumbuh ya, itu seluruh tubuh kita akan memperoleh kesembuhan. Kalau kita sakit disembuhkan ya, ada pergumulan, permasalahan apapun Tuhan tolong. Tuhan kasih solusi. Ya itu kita harus menjaga benih tersebut ya, kita rawat dan semua itu butuh proses ya, butuh proses supaya benih tersebut tumbuh dan butuh iman ya. Saat kita sakit, kalau belum sembuh kita tetap beriman, kita tetap
beriman bahwa kita akan sembuh, gitu ya. Kalau ada permasalahan apapun, kita percaya, kita tetap beriman, kita pasti diberi solusi dan diberi pemulihan dalam segala hal. Jadi itu ya. Terus kita lanjut ke Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan ya. Amsal 4 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh ya dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Saya ulang ya, karena ayat ini sangat menguatkan iman kita ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan ya yang ingin disampaikan pada kita hari ini. Dan kita jangan takut ya, karena sumber air sudah ada di dalam kita, di dalam hati kita. Ya. Jadi kita jangan menyimpan hal-hal yang menakutkan ya, seperti berita-berita di TV atau di medsos ya, berita-berita yang menakutkan jangan kita ingat-ingat, jangan kita simpan. Ya. Yang kita simpan, kita ingat-ingat itu kebaikan Tuhan Yesus, ya, kemurahan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang sudah kita nikmati ya, kita mengalami Tuhan selama ini ya, semua kita selama kita hidup kita sudah alami Tuhan, itu yang kita ingat ya, yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita yang dahsyat, itu yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan ya. Jangan sampai lupa kebaikannya, keajaibannya, kemurahannya, mujizat-mujizatnya yang dulu-dulu sudah kita terima, itu jangan sampai lupa ya. Jangan yang diingat itu berita-berita yang menakutkan yang kita simpan dalam pikiran kita ya. Jangan ya. Jadi yang disimpan dalam pikiran kita, hati kita itu jangan hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, seperti berita-berita yang kadang itu kan hoak gitu ya, kita sampai ketakutan, tidak bisa tidur. Jangan ya. Meskipun bukan hoak pun, Tuhan sudah berjanji ya, kita dalam perlindungannya yang sempurna. Kita sudah diberi kasih karunia-Nya ya. Jadi kasih karunia itu sudah menyangkut semuanya. Ya, semuanya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus melalui kasih karunia yang diberikan pada kita. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Ya, jadi itu pesan Tuhan hari ini. Jadi mari kita belajar ya untuk menjaga ya air supaya tetap mengalir ya di sumur yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita, dan menjaga benih yang kekal ya, yang sudah diberikan pada kita rawat ya, kita siram, kita beri pupuk. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Sampai di sini dulu acara ini. Saya berterima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara saya berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.